Indonesia, Warta Kota dan Tribuners. Sore ini kita berkesempatan bertatap muka dengan dua tokoh. Yang di tengah ini adalah Pak Benyamin, sering disapa Bang Ben. Iya. Selamat sore Bang Ben. Selamat sore Bang Domo. Beliau adalah Wakil Wali Kota Incumbent Tangerang Selatan, berpasangan dengan Bang Pilat. Selamat sore Bang Pilat. Sore, Beliau calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Ya. Pasangan ini nomor urut 3. Ya. Betul ya? Betul, Bang Ben, ya? betul. Ya. Nah sekarang kita hendak bincang-bincang dulu dengan beliau, pasangan ini. Ya. Ya. Saya mulai dari Bang Ben. Siap Bang Domo. Ibarat pasangan suami istri ini kan dijodohkan. Iya. Saya hendak memulai, siapa yang berperan paling besar sebagai mak comblang untuk pasangan ini? Ya tentunya yang paling berperan besar adalah DPD Golkar. DPD Golkar. DPD Golkar Kota Tangerang Selatan dan DPD Golkar Provinsi Banten. Oke. Karena kami berangkat dari sana. Jadi baik sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Banten atau Ketua DPD Golkar Provinsi Banten dan juga Tangerang Selatan dan juga teman-teman dari anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar itu yang Pasangan ini diusung oleh Partai Golkar. Partai Golkar ya, Iya. baru didukung yang lain ya. Iya, Artinya hanya Partai Golkar sudah cukup kursi untuk mengusung ya. sudah cukup 10 kursi, Oke, betul. Oke. Jadi yang paling berperan memang ya Golkar tentunya. Iya, betul. Kapan itu dijodohkan? Atau mulai sebelum dijodohkan, dimacu Kapan lagi ya? kira-kira kapan? Karena biasanya kan 10 bulan sebelum pilkada ya. Kita tahu ini kan pilkada tertunda mesti Iya. 3 September. Memang proses pencariannya tidak seketika ya Bang ya. Proses pencariannya lama gitu. Artinya DPD Golkar, saya juga demikian gitu kan. Mungkin kami bertemu baru sekitar 3 bulan, 4 bulan yang lalu Bang. Ada sekitar bulan apa ya? dari Kira-kira akhir tahun. akhir tahun kemarin ya. Tahun Akhir tahun ini baru sudah ketemu ya. sudah mulai ngobrol bincang-bincang. Kalau saya kan udah turun tuh ke lapangan seperti itu. Kira-kira gitu Pak Dong. Istilah dulu turba ya. Turba. Jadi sudah memantau bibit ya. Iya, Calon. oh iyalah harus gitu. Oke, udah hampir setahun lah kalau begitu akhir Iya, tahun iya, kan ini iya. sudah November ya. Nah, kliknya itu kapan? Kan biasanya ada alternatif A, B, C atau 1, 2, 3 gitu kan. Kliknya itu kapan? Saya mulai interaksi secara intens terlebih dahulu dengan partai sebetulnya. Oke. Itu saya lakukan sejak bulan Januari, Februari. Nah pada bulan-bulan itu kan otomatis partai sedang dalam proses pendekatan, lobby, wakil juga kan berproses seperti itu. Ketika partai juga banyak mengusulkan nama-nama dari mereka, ya akhirnya beliau diusulkan oleh Partai Golkar dan akhirnya kami ketemu ya mungkin sekitar setelah akhir tahun ini, awal-awal tahun lah kira-kira seperti demikian Pak Dong. Awal-awal tahun 2020 ini, jadi sudah sangat lama sekali. Baik. Pak Ben, politisi senior dan birokrat senior. Ya. Kita Iya. tahu sudah dua periode. 2 periode dengan Bu Airin. Dan sebelumnya kan birokrat ya. Kalau saya Iya. salah pernah di Sekda tuh pengalaman. Ya Dan 30 sudah tahun lebih ya di Kabupaten Tangerang saya jadi ASN. Oke. Pak Ben relatif senior. Mhm. Bang Ben ya kita Iya. supaya lebih akrab. Iya. Bang Ben relatif senior. Apa yang membuat Bang Ben jatuh cinta ke Bang Pilar? Yang pertama umurnya ya barangkali masih milenial sih bawah 30 kan? Ya, 29 tahun. 29. Iya. Yang pertama pola pikir pasti itu, konsepnya sama. Ketika saya ngobrol dengan beliau pertama kali saya merasa chemistry-nya dapat gitu loh. Karena nanti saya sebagai calon wali kota kan pengambil kebijakan. Kalau umpamanya chemistry-nya dapat dengan calon wakil, nyaman itu kerja. Iya. Kemudian yang kedua pola pikir. Beliau dengan latar belakang arsitek, Tangerang Selatan perlu pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan kota dan lain sebagainya. Ini sebuah perpaduan yang dahsyat ini buat Tangerang Selatan gitu Bang Dom. Jadi kalau physically perkawinan kakek-kakek melihat gadis belia kan itu sering menjadi viral kan. Apakah juga ada niat Anda membuat ini berpengalaman yang ini mau apakah ada niat juga untuk mengkombinasikan seperti itu? Karena memang dalam konsep yang akan saya usung itu ke depan membangun Tangerang Selatan ya memang
harus dengan ilmu, dengan kapasitas yang memadai gitu, dan beliau kebetulan memiliki itu. Tangerang Selatan kan masih berkembang, arsitek perlu buat pembangunan kota Tangerang Selatan, itu Bang Dongo. Bang Pilar, sebelum kita lanjut ke pertanyaan lain, pertanyaan yang sama adalah apa yang membuat Bang Pilar tertarik untuk dipinang Bang Ben? Yang pasti berpengalaman. Jadi saya sangat senang sekali bisa mengaktualisasi disiplin ilmu saya di bidang arsitektur. Tentu saja bekerja dengan orang yang sudah berpengalaman puluhan tahun di bidang birokrasi, dan juga 2 periode bersama Ibu Airin, Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, sudah membangun fondasi dasar Tangerang Selatan sampai menjadi seperti ini. Ya tentu saja saya percaya dengan beliau kita bisa bekerja dengan sangat baik untuk masyarakat Tangsel ke depan. Jadi hendak menimba ilmu dari orang yang berpengalaman, kira-kira begitu? Ya, saya di bidang birokrasi, pemerintahan, mungkin saya banyak belajar sekali dengan beliau. Saya rasa begitu. Jadi ini sudah hampir awal tahun ya? Awal tahun ya, kurang lebih. Bulan udah mulai ada chemistry, memang udah terjalin? Iya, Udah cocok? sudah sangat cocok. Sudah sangat cocok. Ini pasangan tak tergantikan. Wah. Karena kebetulan saya aktif di Partai Golkar udah lama. Beliau sudah. Terakhir saya wakil ketua AMPG Provinsi Banten, Bang Domo. Angkatan Muda Pembaruan Golkar, Partai Angkatan Golkar? Muda Partai Golkar Oke, di Provinsi Banten. Jadi kami sudah lama juga bergerak di pemenangan Partai Golkar di Provinsi Banten di beberapa kabupaten kota. Dan sebelumnya dengan beliau ya kami suka bertemu. Sebetulnya ya. iya. Suka bertemu, cuman tidak ada pembahasan khusus tentang Tangerang Selatan. Tapi semenjak Partai Golkar mencoba mengusung kami, ya kami langsung menjalin komunikasi khusus untuk masalah Pilkada Tangsel. Baik. Sekarang kita masuk ke sedikit soal latar belakang. Bang Ben birokrat dan Bang Pilar termasuk dari keluarga yang lama memimpin di Banten. Apakah ini sebuah keuntungan buat Bang Ben atau pasangan ini? Harus dicari, keuntungan itu harus kita dapatkan. Dari pasangan yang sudah serasi ini, kami harus mengeluarkan energi supaya nanti memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat, dan keuntungan itu luar biasa. Saya pikir ini adalah sebuah peluang yang sangat baik buat ke depan Tangerang Selatan, seperti itu. Bang Pilar, juga kita tahu bahwa Anda berasal dari keluarga birokrat dan Ibu kan bupati ya. Apakah itu juga menjadi bibit keunggulan yang menurut Bang Pilar sebagai sebuah saya udah punya pengalaman nih, setidaknya berada di lingkungan birokrat, saya udah tahu nih trik ABC untuk memajukan Tangerang Selatan. Ya, basic disiplin ilmu saya sebetulnya kan di bidang dunia teknik. Saya kebetulan seorang arsitek, tapi tentu saja kalau di rumah saya bagaimanapun juga ya namanya dengan orang tua di bidang birokrasi, pemerintahan, ya itu adalah obrolan sehari-hari saya, obrolan di meja makan kami untuk bicara tentang politik, bagaimana pengabdian terhadap masyarakat. Di bawah alam sadar saya mungkin bisa dibilang bisa seperti itu. Saya ada terpengaruh juga untuk bagaimana bisa untuk ikut mengabdi kepada masyarakat. Dalam suatu titik saya sudah saatnya untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat. Karena memang saya lihat juga Bu Airin selama ini ya alhamdulillah bisa dengan Pak Benyamin Daphni sudah menunjukkan program-program unggulannya, dan juga menunjukkan bahwa Tangsel ini menjadi salah satu kota yang terbaik gitu. Artinya seperti itu tadi, pengalaman itu bisa juga didapatkan dari Ibu di meja makan gitu ya. Artinya bukan pengalaman sih, tapi barangkali sharing ya. Ya bisa dibilang secara di bawah alam sadar itu kita terpacu untuk bagaimana sharing ilmu kita untuk masyarakat, yang memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan masing-masing disiplin ilmu kita. Bang Ben, Bang Pilar sebagai anak yang beruntung yang lahir di antara keluarga yang sejak lama di birokrat. Ratu Atun mantan gubernur Banten, lalu Ibu bupati sekarang. Ini apakah satu kelebihan yang Anda miliki dibandingkan calon yang lain? Sebetulnya
kembali lagi kepada masyarakat. Penilaian masyarakat itu sangat penting untuk bisa melihat siapa calon kandidat pemimpinnya di Provinsi Banten atau khususnya di Tangsel. Tentu saja harus dengan segudang prestasi. Saya lihat memang di Tangerang Selatan ataupun di Provinsi Banten ini, ya masyarakat memilih calon pemimpinnya tentu saja dengan rekam jejak dan juga pencapaian keberhasilan apa yang sudah dilakukan. Dan itu juga ada, saya rasa, Bu Airin dengan Pak Ben selama 2 periode. Baik. Jangan lupa subscribe ya.